Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat orang pinggiran, lagi-lagi Roy Suryo menunjukkan kebebalannya. Kenapa saya katakan begitu? Karena sudah begitu banyak saran dari beberapa praktisi hukum, aparat penegak hukum, maupun pakar hukum itu sendiri. Namun alih-alih mengindahkan saran tersebut, Roy Suryo tetap bersikeras dengan apa yang ia yakini. Nah, bagaimanakah kelanjutannya? Mari kita saksikan dulu cuplikan berikut ini. Terdekat, pihak Polda Metro Jaya akan memberikan atau menginformasikan terkait status Anda dan juga P21. Sikap Anda akan seperti apa? Prasetya dan P21 pas saya senyum-senyum aja kan, karena P21 itu belum tentu juga P21. Kenapa? Ujungnya tuh masih ada 3 kemungkinan, bisa P21, bisa P19 mati istilahnya, jadi P19 balik lagi, atau malah P20. Orang-orang banyak nggak tahu P20 itu dihentikan oleh kejaksaan karena tidak lengkap, kemudian prosesnya sudah terlalu lama, ya lewat 14 hari aja kalau sekarang itu. Kalau kemarin pas kamu itu tanggal 8 Mei ya, ini kan sudah tanggal 14 ya, jadi udah tambah lagi, sudah 7 hampir 90 hari. Oke, jadi artinya sudah tak layak lagi. Oke, jadi penghentian perkara itu tidak hanya dari kepolisian Pak. Jadi kalau komisi Budi tadi, namanya Budi itu betul saya di sini Budi ya. Budi lagi mengatakan pelajari apa RJ ya, mungkin yang saya katakan mungkin teman-teman di sana juga perlu pelajari soal. Oke, jadi saya konfirmasi ya, Anda ingin penghentian kasus melalui SP3, bukan melalui restoran. SP3 itu ada 10 cara, ya, tidak hanya melalui RJ. RJ itu hanya satu cara, ya, di antara 10 cara, yang lainnya adalah demi hukum. Nah, ini sudah perkara udah lewat lama, kenapa tidak dihentikan? Klausul yang Anda gunakan terkait pasal di KUHP, soal waktu yang sudah lewat, hanya mau pakai buat lama atau buat baru, ya. Oke. Kalau kita tahu persis aturan perundang-undangan, kan misalnya diturun ke Perpol, terus misalnya bulan-balik, nah itu yang lama. Oke. Karena yang baru harus. Oke, saya ke Bang Hari. Bang Hari, pelimpahan berkas Roy Tiva. Inilah kenapa saya katakan Roy Suryo sangat bebal, karena sudah beberapa kali dijelaskan bahwa penghentian perkara demi hukum ini syaratnya hanya 3, yaitu tidak memiliki cukup bukti, yang kedua tidak memiliki unsur pidana, dan yang ketiga tersangkanya meninggal. Kalau ketiga hal itu tidak ada, maka menurut saya pengajuan penghentian perkara ini pasti akan mental atau ditolak. Lagian juga yang menjadi aneh, di awal Roy Suryo lah yang paling lantang menantang Pak Jokowi untuk melaporkan dirinya. Bahkan saat itu dia secara gamblang mengajak untuk adu bukti di persidangan nanti. Tetapi kenapa keyakinan itu berubah menjadi kepanikan setelah arena pembuktian sudah di depan mata? Apakah sudah takut atau bahkan tidak memiliki bukti sama sekali untuk dibawa ke persidangan? Nah, untuk tanggapan lebih lanjutnya, mari kita dengarkan dulu pendapat dari Bung Adeh terkait penghentian perkara yang diajukan oleh Roy Suryo ini. Pak, di Kejati DKI ini kan bisa dikatakan sudah melampaui batas waktu yang diatur dalam KUHP. Di KUHP diatur adalah 14 hari, ini sudah lebih dari 14 hari. Bila ini dipaksakan, tidakkah sebenarnya ini sudah melanggar ketentuan hukum yang tercermin dan juga tertulis di KUHP? Ya, masih tidak ini. Saya merasa geli aja mendengar Mas Roy ini ngomong bicara. Jadi ini Mas Cynthia, terkait berkas Mas Roy yang mengetahui pelimpahan itu rentang waktu tanggalnya adalah antara penyidik dan kejaksaan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Mas Cynthia, kalau kita berbicara tentang penghentian penyidikan kan, itu diatur kalau lama itu diatur di pasal 109 ayat 2. Nah di situ hanya 3 kriteria yang kita ketahui di situ. Jadi gini, 3 kriteria itu tidak cukup bukti. Yang pertama, yang kedua bukan tindak pidana.
perkara kadaluarsa ini bukan kadaluarsa. Karena Tapi kadaluarsa kan sudah melebihi 14 hari, seharusnya sudah masuk. belajar lagi mas. Jadi gini, perbedaan antara yang diatur di KUHP kadaluarsa itu diatur lagi di pasal 84 terkait kadaluarsa. Jadi gini, Mas Roy juga, ini kan separuh-separuh memahaminya. Jadi kita harus memahami hukum itu. Hanya pasal 109 ayat 2 terkait penghentian penyidikan atau SP3 itu yang pertama. Jadi kita biar publik mengetahui ini. Jadi alasan demi hukum itu di situ dan luarsa itu ini tidak bisa dikategorikan dan luarsa. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang lagi mas, sama Roy, ya terkait kejaksaan. Kejaksaan itu belum menentukan sikap di sini. Justru itu nih, saya kasih bocoran terbaru nih. Dari apa yang dikatakan oleh Bung Ade tadi, kita bisa melihat bahwa memang Roy Suryo di sini sangat keliru dalam memahami hukum itu sendiri. Dan sudah dijelaskan juga tadi pasal-pasal tentang penghentian perkara itu tadi. Nah, saya kira di sini saya hanya ingin mengatakan kalau memang yakin dengan apa yang Anda tuduhkan dan yakin dengan bukti-bukti yang Anda miliki, ayolah ke persidangan. Tidak usah lagi mengambil langkah-langkah yang menghambat perkara ini. Supaya masyarakat juga melihat siapa yang benar-benar berdiri di atas kebenaran dan siapa yang hanya berdiri di atas opini dan asumsi. Dan pada akhirnya kita akan melihat bahwa kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Saya kira itu dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.